dapat hadir malam hari ini di Midnight Tempirai Wetland Festival. Wah, itu. Buat tangan dulu. Wah. Semoga nanti kedepannya bisa FLBT 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Nah, jadi sebelum kita mulai, Ika ada beberapa narasumber yang sudah datang dari Palembang. Ini yang pertama, ini kakak yang ini langsung kena sorotan red light gitu kan. Nah, jadi langsung ya langsung jadi red light kan. Nah, itu kakak bapak nah, ini kakak bapak jadi manggil nah, koyong jadi ya bahasa enggak. Inilah namanya doktor sekarang kan, Doktor Irhamiawan Ma'ruf SPI MSI. Nah, jadi panggilannya bisa Kak Ir, biasanya Kak Ir atau Pak Ir, Koyong Ir. Nah, jadi itu panggilannya kan. Nah, beliau adalah kalau di Sumatera Selatan sebenarnya sudah kiprahnya gitu kan dalam baik itu dunia akademis ataupun di dunia NGO itu sudah cukup dikenal, sangat dikenal. Bahkan beliau adalah pakar perikanan darat ya dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, jadi beliau ini sebenarnya lah sering keliling-keliling ya Kak ya. Di lahan basah, bukan hanya di Tempirai ini, baik istilahnya kan Tempirai ini mungkin bakal jadi salah satu lokus penelitian mungkin kan kawan-kawan lagi ke depan kan gitu kan. Amin gitu kan. Nah, jadi Bapak Ika banyak mahasiswa mungkin yang bakal penelitian ke sini, tadi sudah ngobrol Pak Nah, jadi mohon bisa diterima karena itu niatnya itu baik untuk bisa mendokumentasikan APBI yang ada di dusun kita ya Kak. Semoga kedepannya silaturahmi ini bisa terus terjalin gitu kan. Nah, kemudian selain itu di sini ada orang tua kita yang juga hadir. Kemudian kepada para narasumber, bahwasanya sekedar informasi di sini kawan-kawan yang hadir di sini sebenarnya boleh dikatakan key informan semua gitu kan. Jadi kayak Mr. Abri, kemudian kawan-kawan yang ada dari Ikatan Remaja Tempirai. Jadi insya Allah diskusi kita malam ini itu akan diperpanjang gitu kan melalui kawan-kawan yang ada di sini gitu, perwakilan yang ada di sini gitu kepada kawan-kawan yang lain gitu kan. Nah, malam hari ini itu seperti yang sudah kita jadwalkan, itu temanya adalah terkait dengan revitalisasi budaya di Tempirai gitu kan. Nah, jadi istilah sederhananya itu kita menguatkan ataupun menggali lagi gitu kan, bisa jadi merumuskan mungkin gitu kan terkait dengan unsur-unsur budaya yang ada di Tempirai ini gitu kan. Apa kira-kira yang lah mulai lemah ataupun yang hampir punah ya misalnya, atau misalkan dewa ada makanan kami ya terkait dengan itu kan. Nah, itu boleh nanti disampaikan gitu kan, biar kita ketemu gitu kan. Yang pasti saya yakin walaupun apapun yang misalkan kami ada makanan A, B, C segala macam, itu pasti terikat ataupun terkait dengan tempat kita hidup ya. Pasti terkait dengan AY, terkait dengan talang, tahap pun itu kan. Kayak kemarin kan ada jode dari penyebutan bila keren ada jode. Nah, jode ya dari tepung beras, itu dari ume-ume kita di sini lah kan, ada tepung beras hitam ya kan dulu kan. Nah, jadi pastinya apapun ide ataupun tradisi kita itu pasti terkait dengan tempat kita hidup ya, tidak macam jauh-jauh ya, tidak mungkin itu. Nah, karena orang tua kita dulu tuh pasti nginak, di Sika banyak air, di Sika banyak banyak kayu banyak pohon, banyak ikan misalkan, kemudian banyak juga macam-macam gitu kan. Jadi pasti semua tradisi ataupun kebudayaannya terkait dengan hal-hal itu gitu. Nah, untuk sekedar pemantik mungkin kan nanti ini sebenarnya diskusi terbuka, itu kalau bisa sebenarnya dua arah gitu kan. Jadi orang tua di Sika, kemudian kawan-kawan yang muda juga pacak ngasih pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan diskusi kita hari ini.
Nah, mungkin langsung saja bisa langsung untuk pertama ini mungkin ke Pak Ir dulu, Kak Ir dulu ya. Nah, ke Kak Ir dulu. Mungkin Kak Ir bisa menyampaikan terkait dengan tadi kepakarannya terkait dengan perikanan darat. Sebesar apa potensinya, kemudian keberagaman itu, dan kemudian mungkin bisa dikaitkan nanti dengan cara hidup gitu kan, the way of life masyarakat yang ada di Tempira ataupun lahan basah ini. Mungkin silakan Kak. Iya Mas. Nah, makasih. kebun-kebun masih banyak, senang benar. Dan bisa hadir di sini sebuah kebanggaan. Saya merasa terhormat bisa hadir di sini. Mungkin bukan jadi narasumber barangkali ya. Jadi saya juga pengen belajar banyak dari teman-teman Bapak Ibu di sini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Irham Yawan Ma'ruf. Biasa dipanggil IIR. Saya sehari-hari kerja di program studi aquacultur. Jadi program studi aquacultur itu adalah program studi tentang kegiatan membudidayakan ikan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Bidang saya memang spesialisasinya di perikanan darat. Jadi perikanan darat itu sederhananya ya bukan perikanan laut. Jadi kalau bukan perikanan laut berarti dia namanya perikanan darat. Festival lahan basah ini adalah juga menyangkut tentang perikanan darat. Saya datang ke sini tadi kalau itu ya, saya pengen berbagi tentang perikanan darat gitu. Jadi kalau kita semua tahu gitu ya, perikanan darat kita itu kayanya minta ampun. Kayanya itu minta ampun, luar biasa sekali. Jadi kalau kita sama-sama tahu, kita dulu kan belajar bahwa permukaan air di bumi itu cuman sekitar 3% yang air tawar. Sisanya itu adalah air laut sekitar 70%, terus sisanya lagi adalah daratan. Tapi yang kita harus tahu juga bahwa bawah tanah. Jadi sungai Paye, Lebak, Lebung kita, danau kita itu hanya 0,3% dari seluruh permukaan air yang ada di bumi. Dari 0,3% itu, kalau Bapak Ibu tahu, jadi sekarang ini di dunia perikanan terutama, itu orang-orang sudah berhasil mengidentifikasi sekitar 36.000 spesies ikan. Ada 36.000 spesies ikan yang sudah bisa diidentifikasi, diketahui. Dari 36.000 itu, 51%-nya itu adalah ikan di perairan darat. Ini dibuka sesi diskusinya, sudah mulai dibuka. Tadi sudah banyak sekali insight dari kedua pengantin kita atau narasumber kita di depan. Silahkan kepada orang tua kita, mungkin tadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke. Sebelum kepada Tutue, saya ingin memberikan jembatan dulu. Tadi kan Pak Ir menjelaskan kekayaan air, dan sebetulnya di lahan basah itu tidak hanya air, juga ada daratan. Kalau dalam teori yang ditulis Pak Muslim itu ada sungai, rawa, lubuk, dan alang. Nah, sekarang ini kita berada di alang. Di bawah itu ada di Paye, dan di sana ada lubuk. Pagi hari Pak Sadikin menyadap karet. Ya, sekitar. Dia turun ke bawah, dia memancing ikan. Nah, itu yang disebut masyarakat amfibi, hidup di banyu, hidup juga di darat. Nah, jadi 10, 5 kilo, sikok bubu. Kalau banyak 10 bubu, banyak lah. Nah, mereka kena lahan basah, ada timbul kering. Nah, dari Sungai Penukal sampai ke Sungai Tempirai, ya, Sungai Tempirai itu hulunya ialah di Kumerina. Nah, itu sampai Kumerina ya. Kamu udah datang Kumerina? Talang jauh ya? Nah, talang belum jauh. Nah, di sebelah hulunya lagi, talang hulu. Nah, itu kami cukup di situlah.
nanam padi, motong karet, nengok bubu. Jadi itu kita lah yang beli. Tapi mereka teka kayak payah-payah kak tadi gusur gini. Ujungnya nak buat sawah ya. Sehingga ikannya lah agak kurang. Jadi bagaimana lah cara kami nak mempertahankannya? Menggarin buatlah bubu cak sepuluh. Tidak baca ngoreng, tidak baca ngorengnya kan. Sepuluh ikut bubu itu tidak dapat sekali ngoreng. Akibatnya tidak ketika lorong-lorong ikan itu diketik lagi kan. Nah jadi bagaimana secara kami nak atasinya itu. Ngajak kawan-kawan bersama-sama untuk nak atasi itu. Kami lah sulit mungkin. Karena kalau dulu Padang itu di tempat nak kepoyang seberang itu, ya cukup bekeduk, nangkep ikan. Tidak, iya pakai tangan naik lumpur. Dapat ikan. Nah mereka lah deh, lah jadi rawa ya. Jadinya nanti buat sawah. Jadi sawah adalah begitu padi ditanam, datang banjir. Bekas lah noron ke popok lawan berat benih dijemel, popok dijual dan. Nah karena raga-raga demin. Kalau dulu uang min itu sekitar 3 juta. Terus-terusan 3 juta setahun, 3 juta setahun. Ada lawan nih, karena dia nanam padi di atasnya, di bawahnya nyari ikan. Tapi lembung itu tidak pakai itu, tidak pakai sentrum, tidak pakai kutas, tidak. Dia cukup mancing, sengkirai. Itu ikan di bawah ikannya, tetangga balik dapat sekitar 20 kilo deh. Di bawah, itulah di antara sih. Jadi tahu aku apa dibeli apa tidak. Ya, kena habis maghrib tadi dia nyampe. Juga dapat. Itu. Nah cuma dia ada hal dikit, dia tidak dimakan dari ya. Karena nak nengok pekarangannya itulah. Tapi dia tidak pakai potas sudah. Kok tinggal tidak ada bapak lagi. Punya adik 4 dari dulu. Jadi setelah ya tinggal ke bapak, udah tinggal kerjaan. Selama adik bapak itu tidak bekerja ya, kan nunggu kerjaan bapak. Setelah bapak tinggal baru nyari kerjaan. Ay sepet perasaan. Ay kalau adikku mati, makan tak mana lah. Nak hidup ikan. Hanyalah mencari para dekat para uang, belum kata para tuh. Jadi kata emakku, ya anak ngajak mami gak tahu lah anak, gak mami. Nyalah nyari para uang, nyalah dapat. Mantang belum pernah, waktu ditinggal belum pernah mantang, belum tahu dia apa. Doknya pernah mantang bapak aku, cariannya ikan. Selama-lamanya hidup ikan di sungai. Dari kecil-kecil aku kan di sungai. Berapa PB sungai dilalang, dia orosi, ditegok, kata kami sika, lampakan. Nah, 3, 4 sungai itu diberi lampakan semua. Jadi ngolah ikan itu lah. Setelah bapak mati, habis dari yang itu. Begitu, adik masih kecil-kecil, aku kalau yang nomor 1 di Meko. Sudi nikah masih kecil, Lan itu masih kecil, yang lain-lain kecil kali. Nah jadi sopir darahnya hidup cak mama. Yalah nyawa kata kami, duduk di sawah. Karena adik sawah kasihan nenek kami dikit, ya, sampai udah itu adik-adik datang tahun besok. Aku tadi cak itulah. Jadi selama kelamaian niat adik itu tadi, nyalala sampai nikah semua adik-adik. Alhamdulillah. Beda itu. Saya enggak ada komentar selain mengiyakan sebenarnya. Selain mengiyakan karena memang pengalaman hidup Bapak Ibu
di sini memang itu yang valid, itulah sumber pengetahuannya. Kalau misal ditanya apa yang bisa dilakukan, tentu banyak, tapi apanya, saya kira kita semua di sini bisa mencari jawabannya. Maksudnya Bapak Ibu di sini yang mungkin bisa mencari jawabannya sendiri, karena yang tahu keadaannya yang di sini gitu, yang tahu apa potensi yang ada di sini, yang tahu apa hambatannya yang ada di sini. Kayak tadi misalnya dibilang ada beberapa ada dimunculkan, kita lindungi dulu lah, terlindungi dan tentu nanti dikembangkan, dimanfaatkan. Kearifan lokal tadi seringkali kita lupakan, yang sebenarnya sudah berjalan turun-temurun yang membuat harmoni ya. Harmoni seperti tadi, sekarang sudah ikan susah karena terjadi berbagai sebab seperti alih fungsi lahan, kemudian orang sudah pakai pestisida, pakai racun, disetrum dan sebagainya. Itu kan berbagai perubahan-perubahan tingkah laku dan sosial dan hilangnya kearifan lokal kita. Kemudian juga selain pengetahuan tradisional di Jongot juga sastra tutur kita, yang artinya mewariskan nasihat-nasihat dari orang tua kita melalui sastra lisan kita, yang secara tidak langsung itu akan mewariskan nasihat-nasihat baik, petuah-petuah yang baik kepada generasi penerus. Ya. Selain itu juga beberapa objek-objek yang lain, ya, yang itu terus menerus sekarang ini sudah mulai tergerus ya, dan semoga ini akan terus kita kembangkan melalui berbagai kegiatan seperti saat ini. Artinya kita membangkitkan lagi jati diri kita, identitas diri kita, sehingga keseimbangan alam, manusia dan budaya akan terjaga. Mungkin itu saja secara singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi pada malam hari ini sangat menarik dan saya pikir sangat penting gitu ya untuk kita semua dan untuk para anak-anak muda, generasi penerus, terkhusus anak-anak muda Desa Tempira ini. Kalau tadi sudah Wak Sukri itu bercerita, Wak Ciu bercerita, ingatan itu pun masih ada di dalam kenangan saya gitu ya, ketika masih kecil dulu. Dan sekarang pun sudah susah untuk kita mengulangnya kembali, karena seperti nggak tahu kalau Wang Sika, anak-anak muda Mongo masih tahu nggak dengan bumbun. Tahu. Nah, jadi bumbun itu ada perahu itu kita tenggelamkan di sungai, kita kasih ranting-ranting kayu, dibiarkan beberapa waktu, nanti perahunya diangkat, airnya dikeluarkan, rantingnya juga dikeluarkan. Di situ kita akan panen ikan yang banyak sekali. Nah, kondisi itu mungkin sekarang sudah susah ya kita menemukannya kembali. Tidak banyak, karena tadi sudah dimuntahkan semua oleh Om TW. Hal-hal yang jadi ini kita, dagingnya diskusi kita kali ini. Mungkin saya lebih hal-hal yang sifatnya praksis ya, hal yang sifat praksis. Karena kita belajar dari COVID-19. Ketika manusia dikurung dengan PSBB, itu banyak istilah-istilah COVID kemarin tuh ya. Itu kan kemarin alam bebas ya. Ikan muncul semua, tiba-tiba udara jadi bagus gitu kan. Terus lagi tempat-tempat yang tadinya kotor dan segala macam kembali hijau itu. Apakah perlu kita COVID-kan lagi gitu ya? Supaya manusia ini sadar. Harusnya COVID-19 kemarin itu buat kita sadar bahwasanya manusia ini sudah terlalu serakah gitu. Saya kira menarik kalau kita kupas filosofinya gerakan politik Thanos. Ya gitu. Jangan-jangan manusia-manusia terlalu serakah ini perlu dijentikan oleh Thanos gitu kan. Nah mungkin secara praksisnya, maksud saya begini, itu hiperbolanya saja ya. Maksudnya apa saja yang terlalu berlebihan dari yang sudah ada sekarang, itu kita list. Misalkan sampahnya yang sudah terlalu berlebihan mungkin ya, yang ada di dekat kita. Apalagi yang sudah terlalu berlebihan. Cara kita mengeksploitasi mungkin sudah terlalu berlebihan. Cara kita
hidup berdampingan dengan ikan itu mungkin sudah terlalu berlebihan. Sudah dengan segala macam cara. Mungkin kita list apa yang sudah terlalu berlebihan saat ini. Kalau kita mengikuti yang disampaikan oleh Om TW tadi itu kan yang ideal jangka panjangnya ya. Kita berharap bisa sampai ke sana suatu saat nanti. Tapi dengan kondisi SDM pemuda kita yang ada di sini, itu butuh tangga dan stepstone yang perlu kita diskusikan gitu kan. Saran saya untuk adik-adik dan para pemuda di sini, kita list aja dulu apa hal-hal yang sudah terlalu berlebihan di sini. Dan kita lakukan gerakan-gerakan kecil tapi rutin gitu kan. Ini terkait dengan air dan tanah, tentunya tentang lingkungan. Jadi langkah awalnya itu bisa membuat sebuah komunitas, komunitas resam, relawan sampah atau melanjutkan lagi, yang mana itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan. Contoh, besok pagi kita juga bisa membersihkan tempat ini, itu contoh kecilnya. Dan untuk yang lainnya itu bisa ke kesadaran pribadi dari kita sendiri, baik itu dari anak-anak mudanya, bisa juga berkolaborasi dengan para petua kita ini untuk menanyakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Terima kasih. Yes, berarti Vera silahkan maju ke depan dulu Vera, langsung saja. Kemudian satu lagi ini ada dua penanya, Iit dengan siapa tadi? Eja ya. Nah mungkin Pak Agung bisa memilih Pak, siapa kira-kira punya pertanyaan yang good dan bisa dapat door prize malam ini. Siapa kira-kira Pak? Ini sama sih, mungkin final lah ya. Final. Pertanyaannya sama. Silakan jawab sesuai masing-masing. Karena final, draw tadi kan, penalti. Pali ya kaya dan akan kayaan dan keragaman budaya. Dan generasi muda, apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan atau melestarikan kebudayaan yang ada di Pali, di Tembirai. Oke, sip. Kita langsung serahkan mic kepada penjawab pertanyaan. Silakan sampaikan gagasannya, mana yang terbaik nanti akan dipilih. Oke. Baik, izin jawab untuk mungkin hal praktis yang bisa dilakukan kami sebagai anak muda. Tentunya kami harus membaca terlebih dahulu dan mengetahui bagaimana sejarah atau budaya kita terlebih dahulu agar cara kita melestarikan budaya kita tidak melenceng dari nilai-nilai moral dan etik dari budaya kita itu sendiri. Dan contoh kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan desa yaitu terutama untuk masyarakat desa Tembirai, mungkin dengan menggali kembali apa atau memperkuat nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan kita dan diangkat sebagai ini melihat dari kacamata saya sebagai mahasiswa, mungkin bisa dibuat sebagai artikel yang bisa dipublikasikan sehingga itu ada jejak atau rekam digitalnya yang tentunya akan secara garis besar akan turun-temurun karena ada rekam digitalnya dan bisa dibaca oleh generasi nantinya. Itu hal simpel yang bisa kita lakukan, dan juga publikasi kita yang kita buat juga akan memperkenalkan budaya kita itu sendiri dengan tulisan-tulisan ataupun hal-hal yang kita lakukan terutama di era digital saat ini. Mungkin itu saja jawabannya. Oke. Cukup sengit dari sudut kiri, kemudian kita beralih ke sudut kanan. Silakan, Iit, sampaikan gagasannya kira-kira. Oke, pemanasan dulu. Oke, baik. Jadi di sini tentu banyak yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk mengangkat atau memperluas budaya yang ada di Tembirai. Karena Tembirai ini sangat kaya akan potensial. Contoh, kita bisa mengangkat budaya kuliner. Nah, di sini kan ada yang namanya Sagarurung. Nah, jadi Sagarurung ini, bahkan saya sendiri dengan media yang saya punya, yaitu sebagai konten kreator Pali, saya bisa mengangkat budaya kuliner ini, contohnya seperti Sagarurung, itu bukan hanya kancah nasional, tapi internasional. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, saya silakan Pak Agung dipilih pilihan yang berat ini, nampaknya. Maju semua. Oke, silakan. Berarti kita maju semua. Alright. Ya, boleh. Silakan, lanjut. Ayo. Dari sudut kanan, silakan. Nanti selesaikan di tengah ya berdua ini. Hah? Apa? Slotnya dua Pak sebenarnya Pak. Iya, slotnya dua sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya mereka berdua ini harus diselesaikan. Atau tidak bagi dua beda kalian Nah, maju ke layar coba lah.
Bagi 2 baik kayak sampai aman ya, oke? Tiga ya. Nah, bagi tiga artinya. Tidak, slotnya 2 kan, ini ada uang 3. Bertemu 2 kayak gampang lah ya baginya. Apa ya? Ini Pak, di depan ada ini. Nah, silakan diserahkan secara ya aman Pak. Nah, yang penting penyerahan aja lah. Iya. lagi. Ini dari aku ada juga. Waduh, sudah. Cukup Pak. Innova tadi. Waduh, terima kasih. Semoga semangatnya tetap seperti ini ya. Hari ini setelah penyerahan acara ini tadi, Doropres tadi ya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, memantik kita untuk diskusi kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.